Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan ekonomi sebuah negara. Di Indonesia, visi besar Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama untuk mewujudkan transformasi nasional. Dengan komitmen besar terhadap percepatan proyek strategis nasional, kemandirian ekonomi, dan juga keberlanjutan, arah kebijakan Presiden Prabowo tak hanya menjadi langkah konkret dalam mengatasi kesenjangan pembangunan, tetapi juga membuka peluang baru bagi sektor konstruksi. Namun, apa sebenarnya kebijakan infrastruktur yang dirancang oleh Pak Prabowo untuk tahun 2025 mendatang? Bagaimana proyek besar seperti ibu kota negara kita, IKN Nusantara, jalan tol, hingga energi terbarukan akan berdampak pada masyarakat, ekonomi, dan dunia konstruksi Indonesia. Dalam video ini kita akan membahas secara detail kebijakan ini, peluang besar yang tercipta, hingga tantangan yang harus kita hadapi untuk mewujudkan visi masa depan Indonesia yang lebih maju. Jadi, siapkan diri kalian karena kita akan menuju kajian di luar batas nalar manusia. Kita mulai ke chapter 1, mengapa kunjungan internasional itu penting. Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan ekonomi dan juga sosial. Tapi di Indonesia, kita menghadapi tantangan besar, seperti wilayah yang luas, pendanaan terbatas, dan kebutuhan mendesak untuk modernisasi. Jadi bagaimana kita menjawab tantangan ini? Jawabannya adalah kerjasama internasional. Presiden Prabowo Subianto dalam visi besarnya untuk membangun Indonesia melakukan kunjungan kerja ke 5 negara besar, yaitu ada Cina, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan juga Inggris. Kunjungan ini bertujuan untuk menarik investasi besar guna mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis kita. Infrastruktur yang modern tidak hanya memperbaiki konektivitas antar wilayah, tetapi juga membuka peluang baru, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Bayangkan, jalan tol yang membuka seluruh Sumatera, pelabuhan yang lebih besar di Kalimantan, dan energi hijau yang mendukung kebutuhan listrik seluruh Indonesia, semua ini membutuhkan dana yang besar, teknologi yang canggih, dan kolaborasi global. Kunjungan Presiden Prabowo adalah langkah konkret untuk mewujudkan mimpi ini. Tahukah kalian, menurut data Bappenas, kebutuhan pendanaan infrastruktur Indonesia hingga 2025 mencapai lebih dari 6.000 triliun rupiah. Anggaran pemerintah hanya mampu mencakup sebagian kecil dari kebutuhan tersebut. Karena itulah diplomasi ekonomi menjadi kunci. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo tidak hanya berbicara soal investasi, tetapi juga membuka pintu untuk transfer teknologi dan kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara maju. Jadi, apa saja hasil kunjungan ini? Bagaimana dampaknya bagi kita semua? Yuk kita bahas di chapter berikutnya. Masuk ke chapter yang kedua, hasil kunjungan ke 5 negara. Hasil kunjungan Presiden Prabowo sangat luar biasa. Dari 5 negara yang dikunjungi, total investasi yang berhasil dibawa pulang mencapai 18,5 US dollar miliar atau sekitar 294,6 triliun rupiah. Mari kita lihat lebih detail. Cina menyumbang investasi terbesar, yaitu sekitar 10 miliar US dollar. Fokus utama investasi ini adalah hilirisasi sumber daya alam seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik serta proyek ketahanan pangan nasional. Proyek-proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Dari Inggris, Indonesia mendapat sekitar 7 miliar US dollar. Dari British Petroleum untuk proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga angin dan juga surya. Selain itu, berbagai perusahaan Inggris lainnya berkomitmen menambah sekitar 1,5 miliar US dollar untuk mendukung transformasi infrastruktur transportasi dan juga telekomunikasi di Indonesia. Amerika Serikat, Peru, dan juga Brasil menghasilkan kerjasama di sektor pertanian, teknologi, dan juga transportasi. Diversifikasi kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki mitra di berbagai sektor strategis. Gimana? Luar biasa bukan? Tapi ingat, investasi ini bukan hanya tentang angka yang besar. Ini adalah pondasi di masa depan kita. Sekarang mari kita bahas bagaimana investasi ini akan digunakan. Chapter 3, Kebijakan Infrastruktur Presiden Prabowo, Percepatan
kemandirian, dan keberlanjutan. Setelah investasi besar ini berhasil diamankan, langkah berikutnya adalah memastikan dana tersebut digunakan untuk pembangunan yang strategis dan juga berkelanjutan. Presiden Prabowo telah menetapkan 3 pilar utama kebijakan infrastrukturnya, yaitu percepatan, kemandirian, dan keberlanjutan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah percepatan proyek strategis nasional atau PSN. Proyek besar seperti IKN, kereta cepat, dan jalan tol menjadi prioritas utama. Penyelesaian proyek ini akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, membuka akses ekonomi baru, dan membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Kemudian yang kedua ada kemandirian ekonomi. Presiden kita ingin Indonesia menjadi lebih mandiri, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Misalnya, pengelolaan nikel di dalam negeri akan menghasilkan produk bernilai tinggi, seperti baterai kendaraan listrik. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga meningkatkan pendapatan negara. Yang terakhir ada isu keberlanjutan. Keberlanjutan ini adalah inti dari visi infrastruktur Prabowo. Proyek-proyek energi hijau seperti tenaga surya dan angin mendukung komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. 3 pilar ini adalah peta jalan untuk membangun Indonesia yang lebih maju, lebih mandiri, dan lebih ramah lingkungan. Tapi bagaimana dampaknya pada sektor konstruksi? Mari kita bahas. Chapter 4, peluang dan tantangan untuk sektor konstruksi. Investasi besar ini menciptakan peluang luar biasa bagi sektor konstruksi di Indonesia. Tapi tentu saja, setiap peluang datang dengan tantangan. Mari kita bahas keduanya. Peluang. Yang pertama, proyek infrastruktur besar akan menciptakan ribuan lapangan kerja, baik untuk pekerjaan konstruksi maupun tenaga ahli teknologi. Selain itu, perusahaan lokal seperti kontraktor dan pemasok bahan bangunan atau distributor akan mendapatkan peluang besar untuk terlibat. Kemudian yang kedua, ada teknologi baru seperti Building Information Modeling atau BIM dan juga prefabrikasi akan membantu untuk meningkatkan efisiensi proyek. Sedangkan tantangannya adalah fluktuasi harga bahan bangunan seperti besi dan juga baja serta semen yang dapat mempengaruhi anggaran proyek. Yang kedua ada regulasi dan birokrasi yang rumit seringkali memperlambat pelaksanaan proyek. Pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan agar lebih efisien lagi. Tantangan yang ketiga adalah kurangnya tenaga kerja yang terampil menjadi tantangan yang sangat besar. Diperlukan pelatihan khusus untuk memastikan bahwa pekerja lokal siap menghadapi teknologi baru. Peluang dan tantangan ini adalah dua sisi mata uang. Jika dikelola dengan baik, sektor konstruksi kita akan tumbuh lebih cepat dan juga lebih kuat. Chapter 5, kesimpulan dan dampak jangka panjang. Dengan total investasi yang kurang lebih dijanjikan 294,6 triliun rupiah, kunjungan internasional Presiden Bapak Prabowo telah membuka jalan bagi masa depan infrastruktur Indonesia ya. Proyek-proyek besar kita akan selesai lebih cepat. Harapannya lapangan kerja akan tercipta dan juga teknologi baru akan mengubah cara kita membangun. Namun, untuk memastikan keberhasilan ini, semua pihak harus bekerja sama seperti pemerintah, pelaku industri, dan juga masyarakat. Penyederhanaan regulasi, pelatihan tenaga kerja, dan penguatan rantai pasokan material adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat dari investasi. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah ini cukup untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jika kalian ingin mengetahui informasi yang lebih lanjut, kalian bisa download langsung Outlook Konstruksi Indonesia 2025 di description box. Oke, kalau gitu, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini untuk tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam perkasa.